Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu yang ibu tadi tentang fotografi, sekaligus menjawab yang bapak ini. Sebenarnya Syekh Yusuf Qaradawi membedakan fotografi dengan patung, dan itu memang berbeda. Jadi makna surah di dalam hadis adalah suratu tamtsil. Dia memang ada fisiknya, dan itu memang di zaman Rasulullah memang model-model seperti ini, seperti berhala-berhala yang disembah, begitu ya. Sedangkan fotografi itu kan cahaya yang ditahan, makanya dalam istilahnya itu aks, pantulan cahaya. Jadi berbeda antara pantulan cahaya dengan sesuatu yang dibuat, begitu ya. Jadi sebenarnya perlu dilihat di situ ilatnya. Ilatnya di situ ada, dan juga unsurnya ada. Jadi kalau mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kias itu tidak boleh ma'al farik, mesti kias itu sejalan, analoginya mesti senada atau seirama. Nah, patung dengan surah, orang-orang salafi memaknai surah itu dengan fotografer yang di Bang Bayu ini. Mereka memang bahasa Arab foto ini memang bahasa Arabnya surah, tapi bukan makna itu yang diinginkan di dalam hadis. Tapi orang sekarang menerjemahkan hasil kamera ini dengan surah, padahal surah dalam hadis itu bukan itu surah yang dimaksud. Nah, itu letak perbedaannya. Yang kedua, dari segi unsurnya juga beda. Yang ditangkap oleh Bang Bayu ini melalui kameranya adalah menahan cahaya, sama seperti bapak berdiri depan kaca, lalu yang depan kaca itu ada bapak di situ, ditahan kaca itu, ditahan cahaya yang ada di kaca itu. Bapak pergi masih ada dia di situ. Itu analoginya berbeda antara surah dengan makna surah patung dengan makna surah dengan pertahanan cahaya. Itu tadi menjawab pertanyaan ibu, sekaligus menjawab pertanyaan Ustadz ini tadi. Tambah lagi. Iya, terkait pertanyaan Ustadz itu ada di halaman 102. Lukisan dan ukiran. Ya, makanya beliau bilang gini nih. Demikian pendirian Islam terhadap gambar yang bertubuh, yakni yang sekarang dikenal dengan patung atau monumen. Tetapi bagaimanakah hukumnya gambar-gambar dan lukisan seni yang dilukis di atas lembar-lembaran seperti kertas, pakaian, dinding, lantai, uang, dan sebagainya? Belum ada hukum yang jelas sebelum kita melihat gambar atau lukisan itu sendiri. Nah, jadi nanti hukumnya itu tergantung pada objeknya. Nah, makanya nanti ada indikator-indikator yang dibuat oleh beliau di sini. Didetailkan sama beliau. Nih, termasuk gambar atau lukisan yang diharamkan, yaitu gambar atau lukisan yang disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan, atau dia diagung-agungkan secara keduniaan. Nah, karena itu bisa menyebabkan nanti syirik, ya, kata beliau. Seperti ya salib barangkali, ya. Kemudian sedangkan untuk jenis yang kedua seperti gambar raja-raja, tokoh, pemimpin-pemimpin atau para artis di zaman sekarang, jenis kedua ini lebih ringan dosanya jika dibandingkan dengan jenis pertama tadi. Ada detail terus nanti turun beliau. Jika gambar-gambar yang bernyawa tetapi tidak mengandung unsur-unsur larangan seperti yang disebutkan di atas, yaitu bukan untuk disucikan dan diagung-agungkan, bukan pula untuk maksud menyaingi ciptaan Allah, maka menurut hemat saya tidak haram. Menurut hemat Syekh Yusuf Qaradawi, ya, bukan hemat saya, penulis. Itu ada di halaman 105. Jika gambar-gambar yang bernyawa tetapi tidak mengandung unsur-unsur larangan seperti yang disebutkan di atas, yaitu bukan untuk disucikan dan diagung-agungkan, bukan pula untuk maksud menyaingi ciptaan Allah, maka menurut hemat saya tidak haram. Dasar pendapat ini adalah hadis sahih. Sesungguhnya malaikat tidak, hadis sahih dari Bishr bin Zaid bin Khalid dari Abu Talha, Nabi SAW bersabda, sungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar.
Bishr mengatakan sesudah itu Zaid sakit, kemudian kami menjenguknya. Tiba-tiba di pintu rumah Zaid ada gorden yang bergambar. Lantas aku bertanya kepada Ubaidillah Al-Khawlani, anak tiri Maimunah istri Nabi, bukankah Zaid telah memberitahu kita tentang menggambar pada hari pertama? Kemudian Ubaidillah berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kecuali gambar yang di pakaian. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Maka hadis ini awalnya mutlak, dipahami, tapi ternyata hadisnya itu ada takyidnya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mengambil satu hadis langsung kita menghukumi. Nah, memang kerjaan mujtahid itu adalah menyelami seluruh kitab-kitab hadis itu, sehingga mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, dan mana yang khas. Jangan sampai hafal satu hadis, dua hadis, hafal satu ayat langsung berfatwa. Nah, itulah pertanda sesat dan menyesatkan. Nah, ini termasuk hadis ini menunjukkan ya, Nabi SAW mengatakan malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Ternyata hadis ini tidak mutlak, tapi ada hadis muqayyad yang lain. Nah, itu bisa dibaca secara detail. Wallahu a'lam.